Indonesia akan melakoni laga yang terbilang berat saat melawan Jepang. Sebab bagaimanapun, Jepang akan tampil dengan kekuatan penuh demi ambisi meraih 3 poin. Hal itu dilakukan dalam upaya penebusan dosa tim Samurai Biru yang gagal tampil maksimal di 2 laga awal. Terseok-seok saat melawan Vietnam dan kalah melawan Irak. Meski begitu, Indonesia sendiri membuktikan kalau mereka nggak semudah itu buat dikalahkan. Dan bisa dibilang, dari hari ke hari, permainan skuad Garuda cenderung meningkat. Maka hal yang wajar jika banyak pundit asing yang justru menjagokan Indonesia. Emang sih menang itu berat, namun bila kita melihat dengan seksama, sebenarnya Jepang ini punya beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dan bila Indonesia bisa bermain klinis, bukan tak mungkin hasil positif itu bisa diraih. Sejarah, yap, Indonesia berpeluang besar mencatatkan sejarah untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Gak usah mikirin hasil laga lainnya, sebab bagaimanapun, laga melawan Jepang harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Emang sih secara kualitas dan pengalaman Indonesia masih kalah, namun bukan berarti skuad Garuda gak punya peluang sama sekali. Dan kita harus ingat, sepak bola bukanlah matematika yang semuanya bisa diukur pakai data. Ya, tentu nggak ada yang nyangka Indonesia yang semula dianggap hanya tim hore dan akan jadi bulan-bulanan di Piala Asia, nyatanya bisa membalikan segala prediksi. Memang kita kalah dari Irak dari sisi hasil, namun secara permainan, jelas Indonesia nyatanya bisa melawan. Dan saat bersual Vietnam, Indonesia mampu menunjukkan determinasi sehingga membuat pasukan Nguyen angkat koper dari Piala Asia. Itulah mengapa para pundit asing kini benar-benar memperhatikan kiprah Indonesia yang diisi para pemain muda berbakat. Yap, salah satu bukti kualitas Indonesia diakui adalah dengan masuknya Justin Hubner di 11 pemain terbaik pekan kedua Piala Asia. Tentu saja ini adalah hal yang sangat membanggakan. Dan wajar sih, karena bagaimanapun Hubner ini punya prospek cerah di klubnya Wolverhampton Wanderers. Selain itu, ada juga Marcelino yang namanya banyak menuai pujian. Meski masih 19 tahun, Marcel bisa bermain sangat enjoy dan gak terlihat minder di lapangan. Dan ingat, asis Yakob Sayuri juga menjadi salah satu asis terbaik di Piala Asia kali ini. Oleh karena itu, sekali lagi bukan hal aneh kalau kini skuad Indonesia benar-benar diperhatikan. Di sisi lain, Jepang sendiri emang di atas kertas terlihat sangat kuat. Bermodalkan pemain-pemain yang merumput di liga-liga top Eropa, membuat tim Samurai Biru jadi unggulan pertama di ajang ini. Terlebih melihat rangkaian hasil uji coba Jepang yang luar biasa, terutama saat sukses mempermalukan Jerman di kandang sendiri 4-1. Membuat Jepang awalnya begitu ditakuti. Namun setelah melihat gimana penampilan mereka di 2 laga awal, faktanya Jepang gak sengeri itu. Sebab mereka bagaimanapun masih punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dilansir dari CNN, setidaknya ada 3 nih kelemahan Jepang yang harus bisa dimaksimalkan Indonesia. Pertama adalah bola mati. Yap, jika kita perhatikan, pertahanan Jepang ternyata lemah dalam antisipasi bola mati. 2 gol yang dicetak Vietnam semua bermula dari skema tersebut. Maka dari itu, bila Indonesia dapat skema bola mati, baik itu tendangan bebas di sekitar area kotak penalti ataupun tendangan penjuru, hal tersebut harus bisa dimanfaatkan. Apalagi kita sekarang punya pemain yang tingginya di atas rata-rata, seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Amat, Justin Hubner, hingga Rizky Ridho. Lalu yang kedua adalah bola atas. Yap, Jepang sendiri selalu kesulitan saat melawan tim yang bermain direct, terutama ketika lawan itu memiliki postur dan kecepatan yang di atas rata-rata. Seperti melawan Irak misalnya, 2 kali gawang Jepang jebol melalui situasi serangan dari sayap. Dan Indonesia sendiri jelas punya kelebihan karena memiliki winger cepat. Untuk itu, bila nantinya Indonesia bermain direct, maka harus bisa dimanfaatkan. Apalagi 2 bek sayap Jepang ini kerap maju membantu serangan, sehingga itu bisa dimanfaatkan ketika situasi counter.
sebentar. Lalu yang ketiga, jelas faktor kiper Jepang itu sendiri. Yap, di saat Jepang lemah dalam duel udara, kiper mereka pun juga tak bisa diandalkan. Shion Suzuki sudah melakukan sejumlah kesalahan dan hal ini bakal berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Sedangkan dua kiper cadangan yaitu Daiya Maekawa dan Taishi Brandon Nozawa juga tak punya banyak pengalaman di level internasional. Jelas faktor ini bisa jadi hal yang juga dimanfaatkan oleh timnas Indonesia karena bagaimanapun Indonesia ini punya kapasitas kok buat melakukan serangan berbahaya, hanya saja yaitu di depan gawang sering bapuk sehingga itu adalah PR yang harus bisa diselesaikan. Yap, selain tiga kelemahan dasar tadi, Jepang ini juga punya sisi negatif lainnya, di mana pemain Jepang ini meski secara skill mereka jago, namun mereka acap kali tak sabaran dan terburu nafsu. Sering para pemain Jepang frustasi ketika buntu dalam menyerang, ditambah Jepang sering banget meninggalkan lubang di lini belakang ketika fokus menyerang. Itulah yang menjadi kelemahan Jepang sejak tersingkir di 16 besar Piala Dunia 2022 lalu, dan ketika melawan Irak pun juga sama. Nah, di sini sudah terlihat kan, kalau Indonesia nggak mau kalah melawan Jepang, paling tidak mereka harus bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Irak. Bertahan total, gak panikan, gak blunderan, tas-tas dalam berduel, transisi rapi. Dan yang tak kalah penting, jika mau membobol gawang Jepang, finishingnya harus berkualitas. Kan bagaimanapun tujuan sepak bola itu kan mencetak gol. Main sebagus apapun kalau gak cetak gol, gimana mau menang? Kan gitu. Ya, pada akhirnya Indonesia harus bergantung pada nasibnya sendiri. Gak usah mikirin hasil tim lain, karena tidak ada bangsa terhormat yang nasibnya tergantung dengan bangsa lain. So, Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri dengan tidak kalah melawan Jepang. Apakah itu bisa? Ya, bisa banget. Ingat, keyakinan adalah modal awal buat meraih keberhasilan. Kalau belum main aja udah minder, apalagi pesimis, wah ya udah, mending balik dan ngopi aja. Jadi, semangat tim Garuda, doa kami menyertaimu.